Pemirsa, PT Pos Indonesia melakukan pembayaran bansos sembako dan PKH warga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ya, guna mempercepat penyaluran, PT Pos Indonesia memprioritaskan bantuan di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Pos Indonesia terus melakukan inovasi dan transformasi di semua layanan. Salah satu layanan di bisnis jasa keuangan yaitu fund distribution dalam melakukan penyaluran bansos, PKH, dan sembako di wilayah 3T. Seperti apa inovasi yang dilakukan Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos, PKH, dan sembako di wilayah 3T? Hari ini saya bersama dengan Bapak Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan dari PT Pos Indonesia. Salam sehat, Pak Haris. Salam sehat, Mbak. Iya, Pak Haris. Hari ini tepat kita berada di Labuan Bajo ya Pak ya, NTT Flores. Dan kemarin Bapak meninjau dan melihat langsung Bapak proses penyaluran bansos, PKH, dan sembako di Kabupaten Beliling dan di kantor Pos Komodo. Seperti apa sih Pak mekanisme penyaluran bansos, PKH, dan sembako di wilayah 3T ini Pak? Proses penyaluran bansos ini mekanismenya sama ya. Cuma memang mungkin di awal pada saat kita membangun atau mengembangkan aplikasi Pos Girokes ini kan memang awalnya itu untuk percepatan ya. Sehingga pada waktu awal kita membangun itu memang yang kita tuntut itu adalah bagaimana kita bisa menyalurkan secara tepat gitu ya, tepat jumlah, tepat orang ya, sasaran. Nah, dalam perkembangannya kita memang akhirnya melakukan perubahan-perubahan agar memang aplikasi kita ini bisa terus relevan. Nah, saat ini kita sudah bisa menyematkan fitur offline dalam penyaluran offline. Nah, artinya untuk merekam data penerima, pembayaran dan sebagainya, nanti pada saat ada jaringan baru dengan otomatis data naik gitu. Jadi itu yang sudah kita coba kita kembangkan, dan hari ini saya melihat langsung bagaimana proses pembayaran di daerah 3T, dan alhamdulillah saya menyaksikan bahwa setelah pembayaran data itu bisa naik pada saat kita kembali ke Labuan Bajo. Oke, Pak, penyaluran daerah 3T ini kan tantangannya khusus ya Pak, dari aksesibilitas, terus juga tadi Bapak bilang jaringan gitu loh. Nah, adakah treatment khusus Pak? Melihat kan bahwa Pos Indonesia sudah memiliki sistem dari PGC itu sendiri. Nah, treatment khusus apa yang dilakukan PT Pos Indonesia sehingga penyaluran ini bisa tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran Pak? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa isu sebenarnya kalau kita bicara tentang daerah T gitu. Pertama, isu kondisi cuaca ya. Cuaca itu menjadi isu, kemudian yang tidak kalah penting masalah isu transportasi ya. Nah, karena itu sebenarnya kita memang melakukan tidak hanya dari sisi kita. Kita akan melihat dalam penyaluran ini melibatkan stakeholder ya, baik dari sisi Kemensos, pejabat pemerintah daerah, dinas yang ada di sini, TNI, Polri gitu ya, termasuk unsur-unsur yang lainnya. Nah, karena itu langkah yang kita lakukan diantaranya itu kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah di masing-masing daerah, pengamanan dan sebagainya untuk melakukan, katakanlah kalau tadi isunya transportasi, kita bisa menggunakan di beberapa daerah kita bekerja sama Mbak dengan Angkatan Laut gitu ya, menggunakan kapal mereka. Kemudian di daerah-daerah tertentu juga ada yang daerah seperti kita pernah dulu ke belakang Padang ya, kita dibantu oleh pemerintah daerah menyiapkan angkutannya gitu ya. Nah, jadi memang intinya bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian atau instansi di daerah-daerah agar bisa membantu kita dalam proses penyaluran ini, sehingga memang tenggat waktu yang diberikan kita kepada kita bisa kita penuhi. Oke, berarti memang dibutuhkan kolaborasi ya Pak ya dengan sekali. Pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Ya. Pak, ini kan di 277 tahun Pos Indonesia baru melewati HUT-nya ya Pak ya. Tentu kan ada pengembangan nih Pak dari platform yang sudah dimiliki PT Pos Indonesia di Fund Distribution untuk penyaluran bansos, PKH, dan sembako khusus di wilayah 3T. Ya. Nah, pengembangan dari platform ini seperti apa Pak? Dalam perkembangannya memang ada kebutuhan-kebutuhan lain ya Pak. Jadi seperti bagaimana kita memastikan bahwa penerima ini benar seperti yang ada di KTP itu. Nah, karena itu kita memberikan fitur face recognition dalam aplikasi Pos Girokes itu ya. Jadi kemudian dalam perkembangan berikutnya kita harus menyiapkan foto rumah dari KPM nih. Nah, foto rumah ini sebagai alat bagi Kementerian Sosial
untuk memastikan bahwa memang penerima ini layak atau tidak gitu untuk periode berikutnya. Kemudian begitu juga posisi rumah, kita menyematkan juga geotagging. Nah, ya. Dan terakhir yang kita lakukan, inovasi yang kita lakukan adalah menyematkan fitur AI, Artificial Intelligence. Ya. Jadi sekarang boleh saya katakan bahwa fitur dari Postgiro Cash ini sudah cukup lengkap ya. Pak, tadi Bapak sebutkan juga pasti akan ada kendala ya Pak di lapangan. Nah, adakah mitigasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Pak, sehingga penyaluran untuk bansos ini bisa terrealisasi dengan baik Pak? Ya. Karena kondisi di daerah 3T yang transportasinya sulit, yang transportasi bisa jalan terkait dengan cuaca dan sebagainya. Nah, karena itu memang mitigasi dari sisi sisi aplikasi sudah kita lakukan. Artinya bahwa aplikasi Postgiro Cash yang kita sematkan itu sudah memitigasi risiko kaitan dengan bahwa kita salah bayar ya. Nah, karena itu ada fitur verifikasi, kemudian geotagging, foto rumah dan sebagainya. Nah, kalau mitigasi terkait dengan kendala tadi, faktor cuaca, kemudian keterlambatan pembayaran itu kita mitigasi dengan koordinasi ya. Koordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan instansi-instansi terkait di daerah, sehingga tadi misalnya kita butuh kendaraan khusus gitu untuk penyaluran ini gitu ya. Nah, kita bisa minta bantuan pemerintah daerah gitu ya. Nah, kalau kaitan dengan misalnya kondisi cuaca dan sebagainya, nah, tadi pada saat kita sudah dalam kondisi baik, kita bisa dengan mudah mendapatkan kapal ataupun alat transportasi lain, sehingga memang percepatan bisa kita lakukan. Oke, terima kasih banyak Pak Haris. Semoga apa yang menjadi harapan dari masyarakat ya, khususnya penerima KPM untuk wilayah 3T, hadirnya negara melalui PT Pos ini bisa terrealisasi dengan baik ya Pak Haris. Oke, Mbak. Iya. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Bapak Haris. Sampai jumpa.